南阳路的令牌。拜我为师。掌门，向师傅。机灵，师傅，我有徒弟了。 Limuwan tersenyum tipis saat mendengar itu. Siapa namanya? Dari mana dia berasal? Tanya Limuwan dengan hati yang bergejolak. Sudah 200 tahun berlalu, namun bayangan wajah Wang Lin selalu muncul di hatinya. Saat beberapa lalu dia bisa merasakan tetesan darah inti Wang Lin di dahinya sedikit bergetar. Apakah dia di sini? Pikir Limuwan dengan kerinduan yang dalam menyeruak ke dalam hatinya. Namanya Wang Lin, jawab Panatua Zoulin. Wang Lin, gumam Limuwan sedikit mengerutkan keningnya. Selamat, kamu akhirnya menemukan seorang murid, kata Muwan. Guru, murid berencana akan pergi untuk retreat beberapa bulan, jadi ini akan merepotkan guru untuk melatih Wang Lin, kata Zoulin. Tubuhnya berbalik dan segera melesat ke kejauhan. Sementara itu, Wang Lin kembali ke dalam ruangan. Dia membuka botol giok yang berisi 3 pil warna kuning dan mengambilnya satu, lalu mengeluarkan seekor binatang yang mengepakkan sayapnya dan menggeram. Wang Lin menjentikkan jarinya dan pil itu masuk ke mulut binatang itu. Matanya menjadi serius saat dia mengamati binatang itu. Setelah sekian lama, binatang itu tidak hanya menunjukkan reaksi negatif apapun, malah menjadi lebih hidup bahkan sudah tumbuh sedikit. Wang Lin mengamatinya sebentar, lalu mengembalikan binatang itu kembali ke tasnya. Dia bermaksud mengamatinya selama beberapa hari. Jika binatang itu tidak menunjukkan tanda-tanda negatif, maka dia akan meminum pilnya. Keesokan paginya Wang Lin menemukan bahwa energi spiritual di tubuhnya telah meningkat pesat. Sekte Yuntian memang memiliki energi spiritual yang padat. Setelah Wang Lin meminum seteguk cairan spiritual, dia duduk dan kedua tangannya bergerak cepat membentuk lingkaran ilusi yang nampak seperti lingkaran pembatas. Setelah lingkaran penghalang mendarat di tanah, serpihan udara dingin keluar dari lingkaran tersebut. Setelah beberapa saat, tubuh utama Wang Lin perlahan muncul melalui lingkaran. Setelah diuji, tubuh utama Wang Lin kembali tenggelam ke dalam lingkaran. Saat dia berlatih dengan membuat avatarnya, dia sudah mempertimbangkan fakta bahwa jika avatarnya berada di luar sendirian, ia mungkin menghadapi bahaya. Beruntung dengan 2 batu tinta dari Dewa Kuno, sebuah batasan dapat memindahkan tubuh utama ke avatar selama keduanya memegang batu tinta. Namun sebelum kultivasinya mencapai tingkatan tertentu, perlu beberapa saat untuk membuat lingkaran pembatasan. 2 bulan berlalu dengan cepat, dan Zoulin masih belum kembali. Wang Lin telah membaca semua pelajaran yang ada di batu giok yang diberikan Zoulin untuknya. Adapun binatang yang meminum pil itu, jelas bahwa ia menjadi lebih kuat dari binatang lainnya, bahkan energi spiritualnya menjadi semakin kuat, menunjukkan bahwa pil tersebut tidak memiliki efek berbahaya. Tampaknya Zoulin memang menganggap Wang Lin sebagai muridnya. Di suatu hari, Wang Lin menelan banyak ramuan obat untuk secara paksa membuat 7 pil pembantu pelatihan, hanya dengan pil, cairan spiritual, dan manik yang menentang langit. Dia mampu melompat dari lapisan ketiga ke lapisan 8 hanya dalam 2 bulan. Satu ledakan tiba-tiba terdengar dari kamar Wang Lin, penyempurnaan pil terakhir gagal lagi. Kali ini, dia tidak mampu mengendalikan kekuatan apinya, sehingga menyebabkan tungku api pecah. Selama 2 bulan ini dia menemukan bahwa kualitas pil juga dibagi menjadi 9 peringkat. Saat ini, hanya ada 3 alkemis peringkat 5 di Sekte Yuntian, dan salah satunya adalah Zoulin. Wang Lin merenung, mengapa dia gagal? Awalnya seluruh proses berjalan dengan baik, namun pada saat terakhir, api menjadi tidak terkendali dan menyebabkan semuanya gagal. Wang Lin berpikir, mungkinkah setiap kali penyempurnaan pil akan berhasil, membuat apinya semakin besar dan tidak terkendali. Dengan hancurnya pil tungku, Wang Lin memerlukan tungku api yang baru, karena itu dia perlu mencari gurunya Zoulin. Wang Lin berjalan keluar mengenakan pakaian murid dengan tanda yang menempel di pinggangnya. Di perjalanan dia bertemu dengan seorang murid lainnya bernama Cheng Xiang. Pemuda itu dengan cepat menyusul dan berjalan bersama Wang Lin dan bertanya, "Teman bela diri junior, siapa namamu?" Melihat ke arah yang kamu tuju, sepertinya kamu akan pergi ke halaman selatan, tanya Chen Xiang. Saya Wang Lin, iya saya akan pergi ke halaman selatan, jawab Wang Lin. Kamu Wang Lin, aku ingat sekarang.
Kamu yang diterima oleh Panatua Zhou Lin, kamu terlalu beruntung. Tahukah kamu berapa banyak orang yang ingin menjadi muridnya? Seru Chen Xiang. Mengapa? Apakah keahlian Panatua Zhou Lin sangat tinggi? Tanya Wang Lin. Itu karena Panatua Zhou Lin memiliki guru yang sangat cantik. Kamu harus tahu bahwa ketika berbicara tentang kecantikan nomor satu di Sekte Yuntian, itu adalah Panatua Li, salah satu dari 3 alkemis peringkat 5, menjadi murid Zhou Lin. Itu berarti kamu juga murid Panatua Li. Dikatakan bahwa Panatua Li ini adalah murid Sekte Luohe dari negara Huofen. Kamu tidak hanya dapat melihat peri, tapi juga memiliki akses ke segala jenis pil dan resep. Bagaimana mungkin orang tidak mau menjadi bagian dari hal itu? Kata Chen Xiang dengan iri. Wang Ling mengerutkan keningnya. Panatua Li, murid Sekte Luohe dari negara Huofen. 2 kalimat ini sontak mengejutkan hatinya. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Mungkinkah gadis itu, Limuan telah menjadi Panatua dari Sekte Yuntian? Pikir Wang Lin dengan kejutan yang dalam di hatinya. Cheng Xian melanjutkan berkata, Panatua Li adalah seorang generasi muda jenius aliansi Houfen. Sayangnya aliansi Houfen diserang, karena itu Panatua Li datang ke sini. Dia bahkan berhasil menyempurnakan pil obat dan menamainya pil budidaya iblis peringkat 5, yang menjadi salah satu dari 3 harta karun Sekte Yuntian. Kata Cheng Xian mengungkapkan ekspresi kekaguman. Pil budidaya iblis, apa efek pil ini? Tanya Wang Lin. Saya tidak begitu tahu, tapi sepertinya efek pil ini luar biasa, kata Chen Xiang. Beberapa saat kemudian, keduanya tiba di jembatan air. Cheng Xian berhenti di depan jembatan dan berbicara. Dikatakan nama pil budidaya iblis ada kaitannya dengan lautan setan. Kabarnya Panatua Li pernah tinggal di lautan setan. Itulah asal nama pil iblis itu, kata Chen Xiang tersenyum tipis. Kejutan melonjak di hati Wang Lin saat mendengar itu, namun ekspresinya tetap tenang. Teman Wang Lin, saya pergi dulu, kita bertemu lagi nanti di sini, kata Chen Xiang segera pergi. Wang Lin sedikit mengangguk, dan terus berjalan melintasi jembatan. Setelah memasuki halaman selatan, kabut semakin tebal, dia tidak bisa melihat apapun lebih dari 3 kaki di depannya. Yang perlu dia lakukan hanyalah menyebarkan akal ilahinya untuk dapat melihat semuanya. Tapi, saat ini, avatar Wang Lin hanya berada di lapisan ke-8, jadi dia hanya bisa berjalan maju perlahan. Semakin dalam dia pergi, semakin tebal kabutnya, penglihatannya berangsur berkurang dari 3 kaki menjadi 1 kaki. Satu suara tiba-tiba terdengar dari kabut, halaman selatan adalah area terlarang, jika murid luar tidak memiliki token, kamu tidak boleh masuk. Wang Lin berhenti dan menjawab, murid Wang Lin di sini untuk bertemu Panatua Li. Suara itu berhenti sejenak, lalu kabut di depan Wang Lin terbuka, dan sebuah jalan menuju jauh ke halaman selatan perlahan muncul. Ikuti jalan ini, dan kamu akan tiba di kediaman Panatua Li, kata suara itu. Wang Lin terus mengikuti jalan itu dan mendengar suara musik di kejauhan. Tak lama kemudian, Wang Lin tiba di depan sebuah villa. Melihat ke jendela, ada sosok seorang wanita, namun karena lapisan tirai yang tipis, Wang Lin tidak dapat melihat seperti apa penampilannya. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun, dan berdiri di sana dan mendengarkan alunan musik yang indah. Satu suara anggun tiba-tiba keluar dari dalam villa, kamu adalah Wang Lin. Hati Wang Lin sontak terkejut saat suara itu memasuki telinganya, wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya, tapi dia tetap tenang. Setelah diam sesaat, Wang Lin menjawab, iya, benar. Saat suara Wang Lin terdengar, alunan musik tiba-tiba terhenti, dan jendela tiba-tiba terbuka memperlihatkan wajah Limuan yang mampu membuat jantung pria manapun pun berdegup kencang. Tatapan Limuan tertuju pada Wang Lin, namun setelah melihat wajah Wang Lin sebentar, dia mengungkapkan sedikit kesedihan karena tidak mengenalinya. Tirai kembali tertutup dan sikapnya kembali tenang. Ekspresi Wang Lin masih setenang air. Saat wanita itu berbicara, dia sudah mengetahui identitasnya. Dia tidak menyangka, setelah bertahun-tahun, gadis itu akan menjadi Panatua di Sekte Yuntian. Dia juga tahu kalau kultivasi Limuan telah berada pada tahap awal formasi inti. Di sekte lain manapun, akan aneh jika guru dan muridnya memiliki tingkat kultivasi yang sama.
Tapi hal itu tidak aneh di Sekte Yuntian. Akibatnya, di halaman dalam Sekte Yuntian, ada banyak kasus di mana guru memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah daripada muridnya. Ini karena Sekte Yuntian lebih mementingkan pemurnian pil obat. Di Sekte Yuntian, hanya ada sedikit orang seperti Li Muwan, yang bisa membuat pil peringkat 5 yang biasanya membutuhkan seorang Nesken Soul untuk menyempurnakannya. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Yang disebut perubahan waktu seseorang adalah seperti ini. 200 tahun bukanlah waktu yang singkat, namun Li Muwan menjadi lebih cantik dari sebelumnya. Wang Lin tidak punya rencana untuk mengungkapkan dirinya. Penampilannya juga berbeda dari saat pertama kali dia bertemu Li Muwan, jadi Li Muwan tidak akan mengenalinya. "Ada masalah apa?" tanya Li Muwan dengan suara masih dipenuhi sedikit kesedihan. Wang Lin tersenyum pahit di dalam hatinya dan menjawab dengan ekspresi tenang, "Tungku pil murid telah hancur." Ketika Li Muwan mendengar suara Wang Lin lagi, tubuhnya menggigil. Dia segera berjalan keluar dan menatap Wang Lin dengan hati yang dipenuhi emosi. Dia mengungkapkan ekspresi yang rumit di matanya saat bertanya, "Apakah kamu dari kota Chu?" Wang Lin merenung sebentar dan mengangguk. Li Muwan menghela nafas berat. Setelah suasana hatinya kembali normal, dia berkata, "Hancurnya Tungku Pil pasti karena kultivasimu meningkat terlalu cepat dan kamu tidak dapat mengendalikan energi spiritual di tubuhmu dengan cukup baik untuk mengarahkan api. Ini sangat umum terjadi. Yang harus kamu lakukan adalah terus berlatih dan masalah ini akan teratasi dengan sendirinya. Karena kamu adalah murid Zuo Lin, aku akan memberikanmu Tungku Pil. Tungku pil ini akan mencegah 100 kerusakan. Jika setelah 100 kali kamu masih tidak bisa mengendalikan apinya, itu berarti kamu tidak memiliki bakat dalam alkemis dan kamu harus menyerah." Setelah mengatakan itu, Li Muwan melambaikan tangannya dan sebuah tungku api melayang di hadapan Wang Lin. Melihat itu, Wang Lin segera mengambil tungku pil dan menyimpannya dengan tenang. Meskipun ekspresinya tenang, dia memiliki emosi yang rumit di dalam hatinya. Setiap detik yang dia habiskan, hatinya seperti tercekik. Karena itu dia segera menangkupkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Namun, Li Muwan tiba-tiba bergumam, "Ma Liang." Mendengar nama Ma Liang, Wang Lin sedikit berhenti dan mengungkapkan ekspresi terkejut di hatinya. Li Muwan menghela nafas dan berkata, "Kamu boleh pergi. Jika kamu memiliki pertanyaan, kamu dapat datang dan bertanya pada saya." Setelah mengatakan itu, Li Muwan kembali ke kediamannya, dan suara alunan musik Lonely Icon yang lebih sedih terdengar lagi dari dalam villa. Wang Lin mengungkapkan ekspresi yang rumit saat matanya yang serius tertuju ke Muwan di dalam villa sebelum berbalik dan pergi. Di dalam ruangan, Li Muwan menghentikan musiknya, dan merenung sejenak. Ada yang tidak beres. Bagaimana dua orang bisa terdengar sangat mirip? Bahkan jika itu benar, tidak mungkin ekspresi mereka sama persis. Juga, ekspresi Wang Lin terlalu tenang. Orang normal tidak akan mampu melakukan itu. Sebuah cahaya melintas di matanya saat dia menunjuk ke dahinya, dan setetes darah yang mengandung aura penghancur keluar dari dahinya. Itu adalah hadiah yang diberikan Wang Lin padanya saat dia pergi. Setetes darah ini mengandung sepotong ji realem. Wang Lin memberikannya untuk melindunginya selama sisa hidupnya. Jika bukan karena setetes darah ini, Li Muwan tidak akan lolos dari kehancuran aliansi Hou Fan. Tapi jika itu benar dia, lalu mengapa darah ini tidak bereaksi padanya? Pikir Li Muwan menggigit bibirnya. Saat Li Muwan sedang sedih, satu suara tiba-tiba terdengar dari luar, "Adik junior, bisakah kamu keluar sebentar?" Li Muwan sedikit mengernyit dan membuka pintu. Dia melihat seorang kultivator parubaya yang tampan berjalan ke arahnya dengan senyum hangat di wajahnya. Ketika pria itu melihat Li Muwan, dia mengungkapkan ekspresi cinta di matanya dan dengan lembut berkata, "Adik perempuan, beberapa bulan yang lalu, saya mendengar bahwa kamu membutuhkan Long Yanzi. Saya mencari di seluruh negara Chu dan akhirnya menemukannya." Kata pria itu tersenyum dan mengeluarkan sebuah kotak giok. Di dalam kotak giok itu, ada zi ungu lengkap seukuran lengan. Ekspresi Li Muwan nampak suram. Dia bahkan tidak melihat kotak giok itu dan berkata, "Terima kasih banyak atas kebaikan senior. Tapi saya sudah menemukan penggantinya dan membuat pilnya. Saudara Sun sebaiknya menyimpannya saja," kata Li Muwan. Pria itu tersenyum hangat. Dia meletakkan kotak giok itu ke samping dan dengan lembut berkata, "Adik perempuan, jika kamu ingin mendapatkan teknik alkemis yang lebih baik,
maka kamu harus memilih murid langsung untuk menjadi pasangan berkultivasi. Kamu dan saya sudah saling kenal sejak lama, aku yakin adik perempuan mengerti perasaanku padamu, kata pria itu. Kilatan dingin melintas di mata Limuwan saat mendengar itu, dia menatap pria parubaya itu dan berkata, jangan pernah mengungkit masalah ini lagi. Pria parubaya itu sedikit mengernyit saat menatap Limuwan, sesaat kemudian dia dengan tenang berkata, adik perempuan, jika bukan karena aku menyelamatkanmu ketika aliansi Haufen diserang, kamu telah mati. Saya ingin tahu mengapa kamu sangat menentang hal ini, kata pria itu. Limuwan merenung sejenak saat mendengar itu, sosok Wang Lin tanpa sadar melayang di benaknya dan menghentikan pemikiran itu dan berkata, tidak ada alasan. Pria parubaya itu menghela nafas berat saat mendengarnya, namun suaranya masih terdengar lembut, adik perempuan, semuanya sudah diatur leluhur secara pribadi, jadi mohon pertimbangkan lagi, kata pria itu menatap Limuwan lekat-lekat, sebelum berbalik dan pergi dengan senyum pahit. Limuwan berdiri sebentar untuk beberapa saat, lalu berbalik masuk kembali dengan hati yang sedih dan kesepian. Sementara itu Wang Lin meninggalkan halaman dengan perasaan rumit di hatinya. Saat dia berjalan melintasi jembatan, dia melihat Cheng Xian menunggunya. Cheng Xian segera naik dan bertanya, bagaimana ceritanya? Wang Lin hanya menatapnya dan berkata, ayo pergi. Cheng Xian tersenyum dan dengan cepat berkata, hari ini hampir berakhir, jadi kita harus bergerak cepat. Tunggu sebentar, aku akan memanggil 2 tunggangan, kata Cheng Xian bersiul. Tak lama kemudian, suara raungan binatang datang dari kejauhan. Mereka adalah 2 kera besar dan kecil. Mata kedua kera itu merah saat mengeluarkan suara melengking ke arah Cheng Xian. Melihat itu Cheng Xian terbatuk sedikit dan berkata, saya hanya meminjam sesuatu dari kalian, dan kita sudah saling kenal selama belasan tahun. Baiklah, bawa kami ke halaman barat dan aku akan mengembalikan barang itu pada kalian. Kedua kera itu bernapas dengan berat, lalu 1 kera besar melompat ke arah Cheng Xian dan menariknya ke punggungnya. Mereka dengan cepat berlari dan melompat ke kejauhan. Kera yang lebih kecil memandangi Wang Lin, tangannya meraih ke arah Wang Lin, tapi Wang Lin menghindarinya dan melompat ke punggungnya. Kera itu tampaknya tidak keberatan dan dengan cepat mengejar kera yang lebih besar. 2 kera itu sangat cepat, mengendarai mereka seperti duduk di atas awan. Cheng Xian sepertinya sudah terbiasa dengan ini. Dia mengeluarkan sebotol anggur dan meminumnya, lalu tersenyum saat berkata, mengendarai kera roh ke halaman barat, di Sekte Yuntian, hanya aku yang bisa melakukan ini. Cheng Xian melemparkan botol labu itu ke Wang Lin dan Wang Lin menangkap labu itu dan meneguknya. Ia sekejap merasakan energi spiritual di tubuhnya meningkat dan terkejut. Cheng Xian tersenyum saat melihat ekspresi Wang Lin dan berkata, ini adalah air khusus yang berisi energi spiritual yang disiapkan guruku untuk memurnikan pil. Tidak banyak hal seperti ini di seluruh wilayah Chu. Jika itu orang lain, aku tidak akan memberikan mereka meminum sesuatu sebaik ini. Saat dia mengatakan itu, kedua kera itu mengeluarkan geraman marah. Mereka jelas tidak senang dengan apa yang dilakukan Cheng Xian. Tak lama kemudian, dengan kecepatan 2 kera roh, halaman barat yang sudah tidak jauh muncul di hadapan mereka. Halaman barat sangat berbeda dengan halaman selatan. Seluruh halaman barat melayang di udara dan dikelilingi awan. Itu nampak seperti bangunan yang terbuat dari batu giok putih di dalam awan. Di tempat itu, banyak burung bangau terbang menembus awan dan gelombang suara tawa lembut terdengar dari halaman barat dan aroma harum menyenangkan memenuhi udara sekitarnya. Cheng Xian menghela nafas dan bergumam, hampir semua perempuan berada di halaman barat. Bayangkan saja semua keindahan di dalamnya. Jika saya bisa tinggal di sana selama 1 tahun, saya akan puas, gumam Cheng Xian. Wang Lin mengabaikan apa yang dikatakan Cheng Xian dan memusatkan perhatiannya pada penghalang yang menghalangi penglihatan dari luar. Sekelompok burung bangau terbang keluar dari kabut. Ada 7 gadis cantik yang duduk di atas bangau. Semuanya memiliki lekuk tubuh yang bagus, terutama gadis di depan, yang 1 tingkat di atas yang lain. Dia menatap tajam ke arah Cheng Xian saat berkata, Cheng Xian, kenapa kamu ada di sini lagi? Jika kamu di sini untuk mengganggu saudari Tong lagi, jangan salahkan aku karena kejam. Cheng Lin, kita berasal dari desa yang sama, kenapa harus seperti ini? Aku bahkan memelukmu saat kamu masih bayi, dan kamu membuatku kesal. Apa kamu masih ingat? Kata Cheng Xian mencibir sambil mengusap bulu roh kera.
Kemarahan melonjak di wajah Cheng Lin saat mendengar itu, dia segera mengeluarkan 3 pedang terbang dan berteriak, "Kamu masih membicarakan hal itu?" Segera ketiga pedang terbang melesat ke arah Cheng Xian. Melihat itu Cheng Xian mengambil beberapa langkah ke samping dan menghindari pedang terbang, dia mengeluarkan sepotong batu giok dan sebuah penghalang muncul dan memblokir serangan pedang. "Cheng Lin, jangan marah. Kamu hanya kencing saja, aku tidak keberatan. Bahkan sekarang, jika kamu ingin kencing lagi," kata Cheng Xian. Namun sebelum dia selesai berbicara, kemarahan Cheng Lin telah mencapai batasnya. Dia melambaikan tangannya dan langit berfluktuasi ketika sebuah lonceng raksasa muncul dan mengeluarkan suara dering yang tajam. Melihat itu mata Wang Lin sedikit menjadi serius. Bahkan roh kera yang ditungganginya juga mundur dan Wang Lin dengan cepat menggerakkan tangannya untuk membentuk penghalang. Di saat yang sama, gelombang suara yang tajam datang dari lonceng, awalnya lembut, tapi menjadi semakin keras, hingga jatuh seperti gemuruh guntur. Jelas sekali kemarahan Cheng Lin sudah mencapai batasnya, dia juga menyampaikan kemarahannya pada Wang Lin. Baginya seseorang yang bersama Cheng Xian bukanlah orang baik. Wajah Cheng Xian tersenyum kecut, dia tidak menyangka akan berusaha sekuat tenaga karena lelucon kencing di masa kecil mereka. Cheng Xian menarik napas dalam dan mengayunkan tangannya, segera cahaya emas melonjak keluar sebelum berubah menjadi kerasun wokong, perutnya membuncit saat mengeluarkan semburan udara dan menghantam lonceng hingga berhenti berdering menyebabkan wajah Cheng Lin nampak pucat dan mundur beberapa langkah sebelum menatap tajam ke arah Cheng Xian. Semua gadis di belakangnya nampak marah dan mengambil harta mereka bersiap untuk menyerang. Adapun suara dering yang menuju ke arah Wang Lin, nampak berhenti di depannya dan anehnya menghilang tanpa jejak. Jelas kekuatan Wang Lin saat ini cukup mudah untuk menghentikan serangan Cheng Lin, seorang formasi inti. Kerasun wokong tiba-tiba menoleh dan menatap Wang Lin dengan ekspresi aneh sebelum tubuhnya menghilang dan berubah menjadi cahaya emas yang diserap oleh Cheng Xian. "Jangan menyerang lagi, saya di sini bukan untuk bertarung, tapi untuk menemaninya mencari seseorang," kata Cheng Xian dengan senyum pahit. "Mencari siapa? Mungkinkah itu kakak perempuan Tong?" kata Cheng Lin. Dia mengalihkan matanya dan menatap Wang Lin dengan benci. Orang yang dia cari bukan kakak perempuan Tong, melainkan Lou Yue. Mendengar itu Cheng Lin mengerutkan keningnya, dia memandang Wang Lin dan dengan tajam bertanya, "Untuk apa kamu mencari adik perempuan junior Lou Yue? Tidak ada urusannya denganmu," jawab Wang Lin dengan tenang. Kemarahan melintas di mata Cheng Lin, tapi dia menekannya dengan paksa. Dia mengeluarkan sepotong batu giok dan melemparkannya ke belakang. Potongan batu giok itu dengan cepat terbang kembali ke halaman barat. Setelah melakukan itu, pandangan Cheng Lin beralih ke Cheng Xian dan berkata, "Cheng Xian, jika kamu terus mengungkit hal itu, aku akan memberitahu ayahmu bahwa kamu menindasku." Cheng Xian terkejut, ekspresinya tiba-tiba berubah dan berkata, "Mengapa menjadi seperti ini, sepupu? Siapa yang menindas siapa di sini? Apa karena saat kita masih kecil pada saat ini?" Cheng Xian segera tutup mulut. Dia melihat ekspresi Cheng Lin berubah dan dengan cepat berkata, "Aku telah memberimu perlakuan khusus selama ini, aku selalu membawakanmu makanan enak dan hal-hal menyenangkan untuk dimainkan. Kali ini, aku benar-benar di sini untuk membantu orang ini mencari Lou Yue dan aku di sini juga untuk menemuimu, sepupu," kata Cheng Xian melihat ke arah Cheng Fei. Sesaat kemudian Cheng Xian berjalan di samping Wang Lin dan berbisik, "Teman, ini semua salah mulutku. Setiap kali aku melihat gadis itu, aku merasa ingin menggodanya. Jika aku tahu hari ini adalah gilirannya bertugas, aku tidak akan datang besok," kata Cheng Xian. Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan perlahan berkata, "Saya sudah memberitahu. Apakah Lou Yue keluar atau tidak? Aku telah memenuhi janjiku." Sesaat kemudian seekor burung bangau terbang keluar dari halaman barat, membawa seorang gadis cantik di punggungnya. Matanya terbuka lebar saat menatap Wang Lin dengan tidak percaya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek dibantu subrek yok guys biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.